Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi mengenai sifat-sifat bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi pembelajaran kita kali ini masih membahas mengenai sifat-sifat bentuk akar, yaitu mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya sudah saya berikan contoh soal mengenai mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, maka kali ini akan saya berikan contoh soal menghitung nilai dari bentuk akar menggunakan kedua sifat ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai dari, untuk yang A, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Kemudian yang B, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 8. Kemudian yang C, akar pangkat 3 dari 27 pangkat 4. Dan yang D, akar pangkat 6 dari 25 pangkat 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Nah, untuk menentukan hasil dari bentuk ini, maka kita nyatakan terlebih dahulu bentuk ini ke dalam bilangan berpangkat pecahan dengan menggunakan sifat sebagai berikut. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 6 per 3. Nah, perhatikan pangkat dari bilangan ini, yaitu 6 per 3. Nah, hasil dari 6 per 3 itu sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Sehingga 2 pangkat 6 per 3 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 artinya perkalian berulang 2 sebanyak 2 kali. Maka 2 pangkat 2 dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka didapat hasil dari akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 ini adalah 4. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu akar pangkat 4 dari 3 pangkat 8. Nah, selanjutnya akan kita nyatakan terlebih dahulu bentuk ini menjadi bilangan berpangkat pecahan dengan menggunakan sifat akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka akar pangkat 4 dari 3 pangkat 8 dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat 8 per 4. Nah, perhatikan pangkat dari bilangan ini, yaitu 8 per 4. Hasil dari 8 per 4 itu sama dengan 8 dibagi 4. Hasilnya adalah 2. Sehingga 3 pangkat 8 per 4 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 artinya perkalian berulang 3 sebanyak 2 kali. Maka 3 pangkat 2 bisa kita tuliskan menjadi 3 dikali 3. Nah, hasil dari 3 dikali 3 adalah 9. Maka didapat hasil dari akar pangkat 4 dari 3 pangkat 8 ini adalah 9.
Berikutnya bagian yang C, yaitu akar pangkat 3 dari 27 pangkat 4. Nah, perhatikan bilangan yang terdapat di bawah tanda akar ini, yaitu 27 pangkat 4. Nah, untuk 27 ini dapat kita nyatakan kembali menjadi bilangan berpangkat. Sehingga akan kita cari faktor-faktor dari 27 ini. Nah, dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut, maka 27 dibagi dengan 3 itu sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi dengan 3 itu sama dengan 3. Sehingga 27 merupakan hasil dari perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Maka 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, karena 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari 27 pangkat 4 ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Maka untuk bilangan yang berada di bawah tanda akar ini, yaitu 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4, dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat 3 dikali 4. Nah, hasil dari 3 dikali 4 adalah 12. Maka 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 itu sama dengan 3 pangkat 12. Sehingga didapat akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 12. Selanjutnya, berdasarkan sifat ini, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka akar pangkat 3 dari 3 pangkat 12 itu sama dengan 3 pangkat 12 per 3. Nah, untuk pangkat yaitu 12 per 3 ini, hasilnya adalah 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Sehingga didapat 3 pangkat 12 per 3 itu sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya perkalian berulang 3 sebanyak 4 kali. Maka 3 pangkat 4 dapat kita tuliskan menjadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, hasil dari 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian 9 dikali 3 sama dengan 27. Kemudian 27 dikali 3 itu sama dengan 81. Sehingga didapat hasil perkalian berulang 3 sebanyak 4 kali ini adalah 81. Jadi didapat hasil bahwa akar pangkat 3 dari 27 pangkat 4 ini adalah 81. Nah, terakhir bagian yang D, yaitu akar pangkat 6 dari 25 pangkat 3. Nah, sama halnya seperti contoh yang C ini, maka untuk bilangan berpangkat yang berada di bawah tanda akar ini, yaitu 25 pangkat 3, untuk 25-nya dapat kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat kembali. Nah, di mana 25 itu merupakan hasil dari perkalian berulang 5 sebanyak 2 kali. Maka 25 sama dengan 5 pangkat 2. Sehingga akar pangkat 6 dari 25 pangkat 3 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 6 dari 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat ini, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N.
Maka untuk bilangan berpangkat, 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 ini sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3. Nah, hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Maka 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 5 pangkat 6. Sehingga didapat akar pangkat 6 dari 5 pangkat 6. Nah, berdasarkan sifat ini, yaitu akar pangkat n dari a pangkat n itu sama dengan a, maka akar pangkat 6 dari 5 pangkat 6 ini adalah 5. Jadi, didapat hasil bahwa akar pangkat 6 dari 25 pangkat 3 ini adalah 5. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Hitunglah bentuk pangkat pecahan berikut. Untuk yang A, 16 pangkat 3/4. Yang B, 27 pangkat 2/3. Yang C, 125 pangkat 2/3. Dan yang D, 625 pangkat 3/4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 16 pangkat 3/4. Nah, perhatikan bilangan pokok dari bilangan berpangkat ini yaitu 16. Nah, 16 ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka akan kita cari faktor-faktor dari 16 ini dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Maka 16 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga berdasarkan pohon faktor ini, maka 16 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 4 kali. Sehingga 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Nah, karena 16 sama dengan 2 pangkat 4, maka 16 pangkat 3/4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4. Nah, berdasarkan sifat dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N, maka 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3/4. Nah, untuk pangkat dari bilangan ini yaitu 4 dikali 3/4, maka 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Sehingga yang tersisa adalah 3. Maka 2 pangkat 4 dikali 3/4 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 artinya perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Maka 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga hasil dari 2 dikali 2 dikali 2 ini adalah 8. Jadi didapat hasil bahwa 16 pangkat 3/4 adalah 8. Berikutnya bagian yang B yaitu 27 pangkat 2/3. Maka akan kita nyatakan terlebih dahulu 27 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Sehingga akan kita cari faktor-faktor dari 27 ini menggunakan pohon faktor sebagai berikut. 27 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Sehingga berdasarkan pohon faktor ini 27 merupakan hasil dari perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali.
maka 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, karena 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, maka 27 pangkat 2/3 sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3. Nah, berdasarkan sifat A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N, maka 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2/3. Nah, selanjutnya hasil dari 3 dikali 2/3 adalah 2. Sehingga didapat 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 artinya perkalian berulang 3 sebanyak 2 kali. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. Nah, hasil dari 3 dikali 3 adalah 9. Jadi didapat bahwa hasil dari 27 pangkat 2/3 ini adalah 9. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 125 pangkat 2/3. Maka akan kita nyatakan terlebih dahulu 125 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan cara mencari faktor-faktor dari 125. Nah, faktor-faktor dari 125 dapat kita nyatakan dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. 125 dibagi dengan 5 itu sama dengan 25. Kemudian 25 dibagi dengan 5 itu sama dengan 5. Sehingga didapat bahwa 125 merupakan hasil dari perkalian berulang 5 sebanyak 3 kali. Maka 125 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, karena 125 itu sama dengan 5 pangkat 3, maka 125 pangkat 2/3 sama dengan 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3. Selanjutnya, berdasarkan sifat A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N, maka 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2/3. Nah, hasil dari 3 dikali 2/3 adalah 2. Maka didapat 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 artinya perkalian berulang 5 sebanyak 2 kali. Maka 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5. Nah, hasil dari 5 dikali 5 adalah 25. Jadi didapat hasil bahwa 125 pangkat 2/3 adalah 25. Nah, terakhir bagian yang D, yaitu 625 pangkat 3/4. Maka akan kita nyatakan 625 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Maka akan kita cari faktor-faktor dari 625 ini dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 625 itu dibagi dengan 5 sama dengan 125. Kemudian 125 dibagi dengan 5 sama dengan 25. Kemudian 25 dibagi dengan 5 sama dengan 5. Maka berdasarkan pohon faktor ini didapat bahwa 625 itu merupakan hasil dari perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Maka 625 sama dengan 5 pangkat 4. Nah, karena 625 sama dengan 5 pangkat 4,
Maka 625 pangkat 3/4 sama dengan 5 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N, maka 5 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 3/4. Nah, hasil dari 4 dikali 3/4 adalah 3. Sehingga didapat 5 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 artinya perkalian berulang 5 sebanyak 3 kali. Maka 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Nah, hasil dari 5 dikali 5 adalah 25. Kemudian 25 dikali 5 sama dengan 125. Maka didapat 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Jadi didapat bahwa hasil dari 625 pangkat 3/4 adalah 125. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat bentuk akar. Untuk sifat yang pertama dan kedua, yaitu mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan dan sebaliknya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.